gawinya sudah. Nah inilah. Nah, jadi untung benar ya kan, untung benar gitu. Belajar nang ini nang untung. Jadi semuanyaan adab-adab ini tadi kita pelajari ini bersumber daripada Rasulullah. Nah, jadi ketika kita itu melaksanakan adab ini tadi, jadi memusyahadahkan Nur Nabi Muhammad itu tenyaman pas lawan amalannya, pas ya kan. Nah, jadi itu tuh. Jangan jadi sangat kanyang, karena sangat kanyang itu mengaraskan akan hati. Nah, ya kan? Bahasa kitanya pembabal. Dan membinasakan akan zihin, artinya yakni mengaraskan akan paham. Nah ya kan, ada pendapatan, napa makan gencang banyak. Nah, ada pendapatan. Tapi ini menurut masing-masing parut juga ya kan. Parut gana misalnya dikit makan bisa kau menabas seburungan ya kan. Artinya tergantung pemakan lah kaitan. Jangan sampai kanyang benar. Ini orang patuh 3 piring misalnya makan. Nah biar aja 3 piring dan berlebihan. Paling punya kawa kita 2 piring aja kan kaitan nang pasnya. Ada kita batu sepiring misalnya, jangan sampai 2 piring. Kakak itu benar aja. Jadi menurut keadaan juga. Kalau belajar ini seorang gawian dia kan menambus misalnya, coba akan makan mangsa pada tuntung kita ambil lupa kan lain. Jadi kita belajar itu bagaimana kita. Ini baru ada orang memaham salah. Seorang gawian mengkaras ya oleh istilahnya barat tuh. Makan sedikit dari cocok lah, lama nih tuh. Ada ini pemahaman nih orang yang lagi menuntut ilmu kan ada gawian lah, nama ajar misalnya, ya kan, nama ada gawian lagi dah. Jadi kalau itu juga makan itu, nama gawian itu kan sesuai lawan keadaan, pulang kayak itu benar aja. Dan Jersiden membatalkan akan hafaz kan ya kan, ada pahafalan, kegencangan makan ini ada pahafalan, dan membenarkan anggota daripada berbuat ibadah. Nah ya kan, jadi kulit. Coba kita kan mempelajari inilah nang ketahuan benar tuh rahat bulan puasa dah. Ketahuan benar itu ya kalau rahat bulan puasa tuh ketahuan benar. Tapi kita tuh balas dendam makan Allahu Akbar ya kan. Bilang anak diketawing aja tuh bersandar kekanyangan. Amun kita sadangi makan nyaman banget tarawih ya kan. Nyaman. Nyaman benar. Nah, jadi ini belajar kita masalah makan ini. Nah, jadi tergantung di dalam pemakan juga. Yaitu nang halal tuh itu bagaimana mendikitkan jari alasan, apalagi nang haram jangan sampai terbuat kita supaya pahapalan ini tadi. Nah rami lah belajar nang lainnya, lalu kita kena keingatan pelajaran ini, lalu melaksanakan makan, lalu keingatan itu jadi niatnya. Nah ini hebatnya belajar. Orang nang kada belajarnya kada tahu apa-apa, sedikit juga makan tadinya hendak dikit dan nah lain kan kada ada nilai di sisi Tuhan. Jadi amal ini ingatakan disertai niat. Innamal a'mal janabi bin niat. Jadi orang beramal tuh ada niat itu nang dinilai Tuhan dah. Nah, namun kita beramal kada berniat kada dinilai Tuhan. Nah, tapi lah orang mengaji pastinya kena keingatan ya kalah. Nah, itu keingatan itu imbias dorongan hati itu mendikitkan makan tadi tadi menjaga itu semuanya jadi niat lalu makan. Nah, berpahala. Nah, palingan kena tasdik bil amal aja lagi, membujurkan niat benar aja lagi. Nah, itu tuh. Nah, jadi nyaman aja jawabannya ya kan. Supaya pahapalan, supaya pendapatan menuntut ilmu ya kan, yaitu makan betakar.
kan kayak itu aja gitu. Nah lalu hafaz jasidina ya kan pahafalan, amun makan banyak ada pahafalan jasidin. Dan memberatkan anggota daripada berbuat ibadah ya kulir tadi. Nah, tapi kita tuh bulan puasa ya kan kita atur makan itu kan dasar nyaman. Enggak ada atur ya tadi berat benar kan kayak gitu. Dan daripada menuntut ilmu ya kan. Kalau rajin kita menuntut ilmu, masalah makan ya ada. Dan membawa kepada segan pada mutalaah kitab. Nah, bila orang kekanyangan lalu kulir aja mutalaah kitab. Nah, apa orang mengantuk? Iya kan? Wah, ya kulir lah. Nah, ini. Nah, jadi imbiasnya jadi dilarang makan banyak, itu benar aja. Ya kan Tuhan kalau sudah semalam berjanji kalau jasidin kulu wasrabu. Nah, ya Allah, artinya minum aja, makan aja. Tapi ada larangan ya kan? Wala tusrifu, jangan berlimpahkan. Nah itu aja. Nah artinya ya inilah adabnya. Nah, jadi Tuhan itu sayang lawan orang. Jadi amalan yang paling afdalnya banyak lapar. Oh minta. Tapi ini kan belajar ini masalah bab adab makan. Dan lagi sangat kanyang itu ya. Menggerakkan akan syahwat kepada perempuan. Nah, dari segi orang, bila kita tuh makan banyak apa ya, orang anak bini aja pikiran. Nah, si Anang bergerak terus di bawah. Nah, ya kan ada. Ya. Orang anak Anung ya. Apa makan mewah. Makanan yang panas-panas pulang ya kah. Model apa ampadal ya apa apa rejin anu kambing ampadu kambing wah mengatakan nih ya apalagi diniatakan itu makinnya ini bergerak terus di bawah mulai dasar bujur pemakan juga jadi pikiran tuh ada yang lain lagi hingga kasita dasar bujur lagi kita lagi lah kan dapat kebinian lewat ya kan membehino montok pulang pur bagusnya barangnya iya kayak itu aja tuh ya. Rasa kulir aja meliwatakan melihat barang orang lewat aja udah kebagusan benar apalagi disinggahinya nah iya itu gara-gara makan bila makan dikit keseriut gitu deh. Tapi hati-hati biar makan dikitnya bisa pengajuman bisa juga. Ya, tergantung awaknya lah. Tapi insya Allah lah menyakitan angka ini nyaman benar ya. Dan dia menolongi akan tentara iblis. Nah gara-gara kita makan berlimpatan, nah disitulah kita kena jadi kada baik tingkah laku. Nah itu benar ya tadi. Terbuka segala kejahatan. Nah, tentara iblis kita tuh. Ya Allah lah sampai ke sini kan sampai makanan kita diatur. Artinya tuh kadang anupang artinya anu berakhlak tadi. Maka akhlak mah ini tuh ihsan ngaran ini. Nah, jadi sempurna ini. Dan sangat kanyang daripada nang halal itu jar. Nah ini permulaan daripada segala kejahatan. Maka halal yaitu permulaan jasidin. Nah ini daripada berhati-hati benar ya. Artinya kita hendak membersihi. Artinya pemakan dahulu itu benar ya diatur. Yakni membawa kepada berbuat kejahatan. Nah ya kan. Nah, gara-gara makan berlimpatan tadi syahwat tinggi apa ya kan, lalu lampak rambus, gitu. Kayak itu benar aja. Maka jar betapa lagi memakan daripada nang haram mahinya. Nah ini nang halal aja tuh, yaitu kayak itu apalagi nang haram. Nah ya kan, ya nang kita berhati-hati benar tuh pemakan lah. Nah mudahan kita selamatan lah, amin. Artinya sawat lah, apa-apa nang dari daya Allah kayak itu kan ada lagi berdoa kita mudahan kawat tadi itu jadi belajar ini alhamdulillah kayak itulah tata cara para aulia Allah itu
para nabi-nabinya Allah, Rasulullah, ya itulah tata caranya. Nampak kalau kisah mereka. Jadi kita belajar nangka ini, hebat, dasar hebat orang. Itu. Nah, ini nang punya hendak kasih itu tuh dibukakan. Ini nang belajar kisah wali itu berarti nampak. Jadi kita itu kawa mencintai orang wali-wali itu kawa. Sebab tahu di belajar. Itu deh. Nampak kalau sifat Rasulullah kayak itu deh. Cara pemakan kita. Kita kan baru ada tahu kalau ada. Nah, sudah tahu ini, dasar hebat gitu. Nah, dia nang kawa menghendak cinta. Napang asyhadu lillahi. Nah, itu pelajaran orang tua kayak itu bukan. Nah, nyaman kan. Nyaman. Jadi kada tadinding nampak. Nah, alhamdulillah belajar ya guys. Nah, gitu. Di orang-orang tua pakaian kayak itu. Pas kawa pulang mengamalkan lalu nampak kayak di diri, itu masyar yang arahnya itu kenyataan. Ya kan, nyaman kan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin nabata min haramin pannaru awla bihi jasidin. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada memakan yang haram, nah maka api neraka terlebih aula dengan dia. Dia kan. Nah, jadi kita bagaimana pemakan ini, ya kok berhati-hati benar orang bahari. Jangan sampai termakan yang haram. Maka Nabi memadahkan termakan yang haram, tumbuh kita jadi darah daging gelap. Nah, maka tempatnya itu di neraka aja nanti. Dan mudahan kita terpelihara daripada memakan yang haram. Amin. Allahumma amin. Jadi kita selalu minta kepada Allah. Sebab kita ini hamba nang la haula wala quwata. Lalu belajar ini minta tolong kita lawan Tuhan. Nah, menjadi tolongin Tuhan kita yang halal gitu, maka itu nyata kalau hamba kita kayak itu adabnya nih. Nyaman dia. Wal ibadatu, kata Imam Ghazali lah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil haram qalbinai ala sarjin. Nah, apa ajar Imam Ghazali? Artinya ibadah dan ilmu serta memakan akan yang haram itu seperti membuat rumah di perhimpunan tahi jasidin. Nah, di najis. Kada jadi apa-apa kalau kita bulah rumah misalnya, tapi tuyukan tahi nyaman lah. Kayak itu tuh bila makan kita nang haram, kita bawa beribadah, kita bawa menuntut ilmu seperti membangun rumah di pulau najis. Kada nyaman. Ya ada gampang. Kita aja gini ya kayak 4 liwat aja gini aneh. Ada ini bulah rumah di situ. Maka penguringan nih. Tapi di pulau najis tadi. Allahu Akbar. Kada sing nyamanan ya kah. Jadi kayak gitu. Jadi kita yang berhati-hati. Adapun paras. Nah ini kemanuan kita ini. Itu aja sih paras itu. Asalnya parji lah. Jadi tapi dibaca parji, tapi hati-hati kalau sebujurannya faraja itu kelapangan. Artinya kesenangan, gembira maknanya. Tapi latihan kebarisi parajanya kan ada bebaris kali ini. Jadi itu parji itu artinya kemanuan. Mati irornya salah baris saja salah makna. Pada hurufnya sama. Jadi itu parji. Kalau parji, tapi kan kita baca tuh lalu parasai kan parji. Kalau padahal punya paroja itu kesenangan maknanya lapang, hati senang. Jadi hati-hati juga baca.
Kalau ini Allahumma inna nas'alukal faraj. Ya, itu bagus saja. Kalau ini Allahumma inna nas'alukal farji. Ya, no. Bertambah pulang kabir, wah dia bubinian nang orang bahasa Arab paham. Umma butuhnya ganalnya. Nah, padahal tak lapangan luas, artinya kesenangan nang luas. Maksudnya tadi kita baca parji, apa ada bingung. Orang Arab paham. Parji itu ya nah senjata. Iya kan? Amun paroji, nah itu lapang, kesenangan. Nah dikit deh. Nah itu benar aja. Kan ini kan berbeda sekali lah. Adapun parji, nah ya kayak kita. Tapi kita membaca jadi parji itu, nah, maka engkau peliharakan akan dia daripada tiap-tiap yang diharamkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jaga tuh ya, nang kita selawari ya kalau bisa sambung cawat pulang ya lah. Yang itu pulang selawar dalam pulang ya kalau. Berapa lapis supaya terjaga kita ya. Ini suruh Tuhan dijaga Pak. Udah dipasung. Cocok aja ini dia Abahadi ini harus dipasung. Kami di grup itu ya kan. Ulun kepingin handap mati ulun umpatan nih. Ada Rami juga jadi ulun melihat aja. Pada nunggu biar aja bang kepingin ulun kepingin. Nah apa Jasidin nih nah. Dan Jasidin jadikan dirimu seperti yang dikata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Nah ini hendaklah kita amalkan maksudnya ini ya Allah nih. Walladzina hum li furujihim muhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin ya Allah. Yang artinya dan mereka itu yang memeliharakan akan faraj mereka itu nah ya kan melainkan atas istri mereka itu nah itu atau bundik mereka itu maka bahwasanya mereka itu tiada dicela oleh sara. Iya kan artinya disuruh artinya bapak halal. Jadi senjata itu yang dihalalkan seperti istri kita, seperti gundik ini barisan lah. Artinya bini kedua, bini ketiga lah. Sampai 4 saja lah. Jangan menuruti Rasulullah 9, jauh 9 juga bisi bini jangan. Ayo aja anak 9 lagi tapi ingin 4 di sarap seikung tambah pulang. Apa itu ingin 4 aja kita itu khususiyat Nabi kan harus paham juga. Ini kada aku tiba aja, tapi kada belajar. Kita ini disuruh ingin 4 aja. Nah itu hukum sudah mengatur. Itu ayo aja anak lebih 5 pulang tapi zakat dulu seikung, kawin di pulang seikung. Kada apa-apa nah itu. Ini kada 9 ikung langsung. Kepada pulang aku jaga main ya. Nah cocok benar ria pulang, takabur pulang. Nah jadi bilang salah aja. Kita kadang ilmu itu tersalah aja gawi ya kan. Berkisah pulangnya nak subuh ya kan bangun guring. Kita pahai kambiniku tadi aku timbak 3 kali yo. Kepada harap nih main. Padahal pertolongan Tuhan juga nang iyanya ya kan. Nah, ada ingat lagi lawan Allah Taala yang menolongi. Ini nang bahaya. Pasudahannya iya nang stroke kena ngapang banyak. Kita membunuh Yahudi ya sampai beberapa kali ganang laki aku kena nang mati kada nang Yahudinya. Iya kan tangkat bahu gini nih apa ini nah inilah jadi disuruh artinya berpahala kayak itu ban aja. Syahdan dan engkau Jasidin tiada kuasa memeliharakan faras itu melainkan dengan memelihara 4 perkara. Nah ini, nah jadi kita belajar memelihara alat vital kita. Oh ya Allah, faras tadi, ya bahasa kita kampung butuh ya Allah, bahasa Indonesia kebutuhan kadang-kadang jadi apa-apa ya kan. Keperluan ada kita butuh kita di itu di sini. Lain nih bahasanya.
Empat jadi yang pertama memelihara mata. Nah jelas benar ya, jelas benar mata dulu kita pelihara jadi. Dari apa? Dari melihat akan perempuan yang alat ajnabiyah, ya kan, yang boleh kita kawin. Nah itu dulu kita pelihara aja. Mata bujur benar lah. Maka rajin pandangan pertama ya kalau lalu turun ke hati. Sudah rancak memandang lalu bertagarlah hati tadi, apalagi dibumbui dengan kata-kata cinta. Jangan ngobinnya alefi itu ya jangan ngelakiannya bilang aku dasar dia terburusuk benar lawan ikam cintaku. Lalu kada kawal lagi ditawar-tawar ya kagak ada. Nah gara-gara mata. Nah iya ngalih bang lain ngalih ini. Nang pemelihara, nang pertama melihara mata jadi. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya, man lam yahfaz ainahu lam yahfaz zakarahu, wa man lam yaqdir ala ghadil basari lam yaqdir ala hiddi nili, wa zinal ayn min kabairi sagair muaddi ya al-muaddi ila zinal farji. Nah ini kalau banyak ditulis di Gelawang lah, di kegulingan kagana-gana. Apa artinya? Jadi Imam Ghazali barang siapa tiada memeliharakan ia akan matanya, nah niscaya tiada dapat ia memelihara akan zakarnya. Ya gara-gara mata, nah senjata bergerak terus ya kan, apalagi nang ketujuh kan, nang orang ya, nang jugit nang jadi apa nang pembukaan jadi nang penyawir ya. Nah gara-gara mata kalau kita melihat susunya ya Allah, bisa aja dikanuinya. Bebabatnya benar, di anunya di karasinya. Kalau kita menunjur pada cakap buka jakin gugur tak? Iya kan? Bisa mata benar, tapi ngarannya kita tadi ya kan? Taliur melihat ada biar bacul ya kutangnya. Salah-salah kalau dilipat dah, iya kan? Padahal kancang buat di rumah aja badian. Di rumah kancang benar ya kan? Saya kata kawai lah. Nah ini itu termasuk juga kita melihara ya. Nang orang bahari itu jangan tapi umpat lah ya betul tontonan injer ya ini. Nah di orang bahari kayak itu benar aja. Jangan tapi tulak aja. Nah baik itu orang bahari itu bawa patah. Padahal isinya ya ini. Waman lam yaqdir ala ghaddi basari jasiden, barang siapa ya saya tiada dapat tadi meliharakan zakarnya tadi kan gitu Allah, dan barang siapa tiada kuasa atas memajamkan akan matanya, ya kan ghaddi itu lam yaqdir ala hifdzi dini, nah maka jarsidin niscaya tiada kuasa ia atas memelihara akan agamanya. Nah ya kalau gara-gara mata agama rusak ya kan. Nah bujur benar kepada orang bahari ini bujur benar. Dan zina mata itu jarsiden, yaitu daripada sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina farji. Ya kalah besar bujur. Nah, jadi mata ini ketika kita berbuat dosa artinya melihat mangga itu dosa sudah, itu aja sebesar-besar zina mata. Nah ini kan bagaimana benar kita ini kan, tapi punya kehausan lah menjablay ya, betunduk aja tuh bibe. Nah menjablay nih betunduk aja, tapi hati-hati juga minum ya kalau tak hidung ya juga. Nah penyakitnya pas tujuh menjablay kita nih lah. Artinya boleh aja menjablay ngaran haus. Nah kalau ngaran haus, tapi nang beiti-iti itu jangan. Itu benar kan? Ngalih ngalet. Makanya sidin tabila sudah bajinah mata tadi itu sebesar-besar dosa kecil.
Nah ya kan jadi ada juga jinah mata, yaitu yang diharamkan berarti. Ya kalau itu sudah ya sebesar besar dosa kecil. Nah, karena jan itu kena nang membawa jinah paras, artinya berkenalan dulu ya kan, gara-gara pandangan tadi, lalu berkenalan kena lalu minta wi'a ya kan, lalu bawian berjanjian ya kan. Nah lalu bisa kena keparat gara-gara mata awalnya kan kayak itu. Seakan-akan ini ya kalau tadi tak kenal tak cinta ya kalau dari pandangan pertama ya kan jatuhlah cinta ya kan gugur ke hati kan kayak itu kan. Bisa seakan-akan bisa orang tua lain pulang ya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua jasidinnya 6 kalau tadi lah 6 ketiga kata deh 4 ya 4. Nah ini harus itu mata dulu kita jaga aja, namanya hendak menjaga kemaluan tadi. Yang kedua jasidin memeliharakan akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang halal. Nah mahaya, nah, jangan sampai kita itu mahaya. Ya gara-gara mata tadi, apalagi ketujuh membuka becawat misalnya, nah bahaya benar tak? HP nih. Punya orang yang sekolah tuh bisa kada sampai tamat kan sekolah dalam bab ini ya kan. Ya nang bulik ke rumah tuh anak-anak aja undang. Assalamualaikum. Oh, kena ubah apa aja dah abahnya. Banyak kena ubah anak kita datang. Nih. Nak rugi banyak kan rugi sedikit ke bah. Datang sekolah tadi. Bingung kuitan. Ubah anak kita ya apa dia. Apa gadang dia nang kuitan jadi kayak ini nak kan. Umumnya hendak rugi banyak ya. Hendak rugi sedikit jadi ini akan ulun. Iya. Hendak rugi banyak ya ini ulun seruput rumah ini. Iya. Ubah. Kalau kada tamat saya sekolah. Nah, enggak tujuh mahannya. Nah, jangan. Apalagi kita sudah nang Tuhan nih, hayal nang ada aja nyaman tubak, ya lah. Nah, nang ketiga jasidin memelihara paras tadi. Memeliharakan akan parut daripada memakan nang subhat. Nah, ini termasuk menjaga. Nah, jarang orang bahari itu menjaga makanan nang berhimat berian kayak tadi sudah kita bicarakan ya kan. Yang sampai pemberian orang pun yaitu dibicarakan ya Allah, supaya kita ini jangan sampai termakan nang haram. Ini nang sebuhat pun yaitu maginnya dijaga. Mudah-mudahan lah. Cocok benar lah orang bahari itu. Ya asalnya kan daripada pemakannya juga. Ini gawian itu gara-gara pemakan lalu terbuka-buka karena gawian yang diharamkan. Nah, Allah Akbar lah raminya belajar gini, mudahan kita tahu menggawilah. Amin. Allahumma amin. Kada gampang adab nih. Keempat jasidin supaya kawa memelihara paras tadi kemaluan tadi, memelihara akan parut daripada sangat kanyang. Ya nanti deh, ya kan. Nah, jangan sampai kanyang benar jasidin bermakan. Karena sekalian yang demikian itu dia menggerakkan akan syahwat. Nah, iya benar lah. Untunglah. Dan kita tahu mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Adapun kedua tangan. Nah, ini masuk kita adab masalah dua tangan. Ya kan? Nah, ini amalnya taat nang zahir, ya kan? Anggota batang tubuh nang 7. Kan kayak itu kalau ini. Nah, jadi kita ini belajar akhlaknya. Nah, apa dua tangan ini? Itu jasidin maka engkau peliharakan daripada memanuk, artinya memukul akan orang Islam. Nah, jadi jangan sampai kita ini tangan digunakan menyakiti orang, apalagi bini maginnya. Nah, jadi harus kasih sayang maksudnya. Ini gunaan tangan. Dan daripada mencapai harta yang haram, mencapai harta yang haram, macam-macam lah tangan nih.
Dan engkau peliharakan pula jasidin daripada menyakiti dengan kedua tangan itu akan sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala itu. Nah, luar biasa lah, segala makhluk akan suatu daripada makhluk. Arti makhluk itu kan sebenarnya tangan nih. Engkau dia makhluk Allah Ta'ala itu engkau khianat dengan keduanya itu pada amanah, ya kan, orang, ya kan, atau kepada pertaruhan orang. Nah, jangan. Artinya tangan kita jagalah. Macam-macam ya kalau makhluk lah. Ini gak ada apa kucing nggak misalnya memakan iwak patingnya kita sipak. Apalagi kita tinju lah ya. Lawan sasapu pulang empau ya. Jangan. Maka banyak lah itu kena ya kalau wayahnya tuh kita banyak kan kita pelihara tangan. Maka bujuran ya kita rahat laparannya ya kalau nama kan namanya rumah berpaling kayak itu cap jar kucing. Wah diberak banget nih. Jangan sampai ya. Allah banyak kayak kan misalnya lain-lain. Dan engkau peliharakan pula kedua tanganmu itu daripada menyurat akan suatu yang tiada harus menuturkan akan dia. Nah ini terpakai mana nih? Wah ini kan kita ya kalau SMS, nah ya kan menulis itu, nah ya tuh, bahari kan bersuratan kalau. Nah jangan sampai jar macam-macam itu. Wah ini kalau banyak kalau hujat ya ini kayak apa lagi ada paham dia udah. Dalam jangan. Karena jar wajib memeliharakan akan kolam itu daripada barang yang wajib memeliharakan akan lidah. Nah sama. Artinya wayah ini ada mulut lagi harimau tapi tangan harimau. Wayah ini kan kayak itu kepaling ya. Muntung kan aku ngarang di atas angin seberataan ya kan. Di udara semuanyaan. Orang mah kan buat tamuan ya Allah. Tahun macam-macam. Nah, ya. Nah, di inilah ada bahari kan. Tahu kan kawan. Nah, jadi sama di sini. Wajib apa? Barang yang wajib memeliharakan akan lidah. Ya Allah karena kolam itu satu lidah daripada dua lidah. Nah, sama. Paham kita. Nah itu masalah tangan. Nah banyak kan lagi kita. Ini kan anak-anaknya aja nih. Nang kedua jasidin nih apa pulang. Adapun nang kedua kaki. Ini kedua kaki nih lah. Nah kita ada kaki pulang nih. Itu jasidin peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh syarak. Nah itu kita bagaimana? Kan kita tahu ya nang halal nyata halal haram nyata kan kita lalu kita pilih jadi ditambah tukah haram artinya berjalan nih atau berjalan kepada orang nang zolim. Nah jangan di situ. Misalnya orang soal ayam soal umpatan. Nah ini beda juga kan tuh kan jauh aja jempol. Atau kepada raja-raja yang zolim. Nah ya kan hilang. Karena jar pergi kepada raja-raja yang zalim itu dengan tiada darurat yang sangat jasiden atau dengan tiada hajat yang memberi maslahat pada akhirat atau kepada agama yaitu jadi maksiat lagi haram. Tapi ada penganunya ilahnya ya kalau bila kita maslahat ada masalah bagi akhirat boleh ya kita. Artinya raja minta duit ini kok hanggan bulah jalan hanggan bulah langgar kan itu. Ada apa? Artinya ada masalah berjalan lah. Ada kemaslahatan untuk agama ada aja ada apa-apa ya tapi punya ada apa-apa aja jadi maksiat berjalan kita ini ditulis Tuhan itu kita maksiat kepada Allah boleh dan hukumnya haram seperti kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala fal masyu ila salatina zulmah min ghairi daruratin wa irhaqi ma'siyatil kabira فإنه تواضع لهم وإكرام لهم على ظلمهم وقد أمر الله بالأعراض عنهم في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
wa huwa taqsirul sawadi mu'inatun lahum ala zulmihim wa in kana dzalika li sabi talabi malihim bahwa sa'yun ilal haram. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a li ghanin salihin jabatul sadini wa haja fi ghanin salih fama dhannuka bil ghanin zalim. Nah, inilah pepadah yang sangat luar biasa barakahnya inilah. Mudah-mudahan kita kaum makai. Kada gampangan apa jari Imam Ghazali. Maka berjalan kepada sultan yang zalim dengan tiada darurat, yakni dengan tiada hajat yang maslahat pada syarak. Ya kah? Ada apa-apa nih batu itu jalan-jalan. Paling enak nentang mau ting duit nah ada mau ini salah nih dan tiada hajat nan kada hajat yang sangat picik artinya tuh yang sangat benar ya kan ada yaitu jadi maksiat. Nah ya kan. Nah, jadi perjalanan kita menuju itu arti bahasa kita yaitu dosa kaki lah kayak itu kan aja dosa kaki. Karena yang demikian itu jangan merendahkan diri bagi mereka itu dan memuliakan akan dia. Nah ini bahaya benar kalau apalagi orang yang alim jangan lalu nang ini. Orang alat kena. Nah ya lah. Maka rajin kebiasaan orang yang ini gurunya aja nyaman aja gurunya. Lalu nah ini bahayanya. Dan sesungguhnya telah menyuruh Allah Ta'ala dengan berpaling daripada mereka itu seperti di dalam firman-Nya aja. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumut nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'i thumma la tunsurun. Ya Allah. Dan janganlah kamu cenderung dan berpegang kepada mereka yang zalim. Nah, artinya jangan sampai cenderung hati, main hatinya dah. Maka niscaya menyuntuh akan kamu oleh api neraka. Allah Akbar janji Tuhan lah. Kita berhati-hati bagaimana. Dan tiada bagi kamu selain daripada Allah itu sebagai penolong. Nah ya kan. Jadi semuanya kita hendaklah selalu minta tolong kepada Allah. Mudah selamatlah. Amin Allahumma amin. Lalu kamu tidak akan tertolong. Jangan ya kan. Artinya apa aja kita minta tolong kepada Allah. Ada gampangan. Dan lagi yang demikian itu dia membanyakkan bagi kaum mereka itu. Dan menolong bagi mereka itu atas zalim mereka itu. Nah, bongannya lah ya orang baca itu aja nih ya. Paling enggak ada orang banyak kada teh begaul. Banyak menyendiri. Dan jika ada perjalanannya yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka itu, maka yaitu berjalan kepada mengusai jasiden yang haram. Ini kita tarisakan tadi. Padahal itu jadi usaha yang haram. Nah, jelas benar inilah, jelas benar lah. Jelas. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa merendahkan dirinya bagi orang nang kaya, ini kan masih nang sudah tadi perkataan masih perkataan man tawadhu li ghaniyin. Ada oleh Nabi tadi li ghanin salihin dihabatul tadini wa hajabi ghanin salihin fama dhannuka bil ghanil zalim. Itu artinya ya nang ini barang siapa merendahkan diri bagi orang nang kaya. Iya kan, ketujuannya mengawat nih, iya kan. Nih, maka orang ini jasidin kaya tuh udah, tapi soleh, orang ini bagus, artinya beribadah lah itu. Artinya sembahyang aja puasa juga, berzakat juga istilahnya kan orang soleh kalau dah. Nah ini saya hilang 2/3 agamanya, Allah Akbar. Orang yang bagus dari kawannya, iyalah. Artinya orang yang kaya jadi. Tapi maksudnya ini, nah kita kan berilmu misalnya, nah kita jangan ya menghormati kekayaannya lah. Nah itu yang dituju nih kekayaannya. Ini orangnya tuh wajar aja kalau kita hormati kan. Artinya yang tujuan
Udah kan kitanya kan hendak pemakan. Kalau ini masalah hadap masih pemakan. Nanti ada maksudkan tujuan kalau tadi kan harta. Kalau tadi kan beda malah. Anunya tuh judulnya tuh itu harus dipahami nah itu. Jadi paham. Nah ya itu jaga bahasa sekarang ini penjilat ya. Itu 3/3 aja agama kita hilang. Ayo. Ini aja pada orang nang kaya nang soleh. Iyalah. Allahu Akbar. Maka apalagi engkau sangka dengan orang yang kaya yang zalim. Wah, kayak apa? Artinya maksudnya kayak itu. Nah, jadi paham-paham kita bagaimana kita menjaga ya lah. Artinya ya sakawa-kawanya lah. Ya. Nah, itu habis sudah pembicaraan masalah ya lah, belajar adab segala anggota nang zahir ya kan, termasuk anggota 7 mata telinga ya kan, itu Allah parut paras dan 2 kaki 2 tangan kan itu Allah. Dan sudah itu kita laksanakan berarti itu ngarannya sudah kita berbuat taat nang zahir itu. Jadi zahir nang ini dulu lalu kita nang batin ada. Jadi kada kawa sampai menuju Allah melainkan taat zahir dulu. Kaita. Zahir dulu. Ini kada hendak nang batin aja langsung kayak apa? Kada kawa. Tinggal nang zahir ni lah. Kada mau bang. Nah, jadi nyaman kalau punya belajar kita nyaman. Nah, habis sudah masalah taat zahir adabnya nih. Wallahu a'lam muwaffiq jasidin kita. Lalu kita insyaallah kita sambungi ngerti itu dulu lah. Dan kita tingkat di situ. Mudahan ada berkahnya. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi kita sambungi insyaallah minggu akan datangnya. Sebab minggu dihadapi kita perayaan lah. Ulun lah ada. Nah, sampai ke lah. Jadi doakan ulun. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur ya kah, disehatkan, dikabulkan segala hajat kita dunia akhirat kita, diluaskan rezeki kita. Kalau pulang gini kita bertemu, minggu akan dihadapnya kita sambung pulang. Nah, jadi ampun maaf tadi dan ditahan ulun lah. Dan mudahan dapat keberkahan kita. Jadi kita sambung kena minggu akan datangnya itu babul rabi' fitina bil ma'asil batinah. Nah itu kita pulang. Jadi kita nang berpenangka amat ini pada menjauhkan segala maksiat yang batin, yakni maksiat di dalam hati. Nah ini belajar batin pulang kita. Artinya nang rasa kita dan bakasnya kita takabur, kita ganti dengan tawadhu. Itu tadi nah kayak itu nih. Pada gampangan lah. Kayak apa tata caranya. Mungkin situ dulu lah. Ampun maaf minta didenda. Wallahu a'lam bishawab. Kita tahlil lah. Kita hadiahkan